Baik, untuk materi hari ini kita akan melanjutkan ya praktek pemrograman website, yaitu kemarin kita sudah membahas seputar React.js seperti ya, untuk fungsi-fungsinya. Terakhir kita belajar menangani permintaan asinkronus seperti itu, bagaimana sih menghandle-nya. Kemarin kita belajar seputar callback, kemudian kemarin kita juga sudah belajar promise, kemudian yang terakhir adalah asynchronous function seperti itu. Nah, kenapa sih kita belajar hal-hal tersebut? Yaitu hal-hal tersebut kita pelajari untuk mempersiapkan kita untuk sinkronisasi nanti antara REST API yang sudah kita buat menggunakan Express.js dengan aplikasi React, yaitu untuk aplikasi di front end-nya seperti itu. Nanti untuk komunikasinya kita akan menggunakan asynchronous function seperti itu. Nah, baik, jadi di sini kita akan pelajari dulu yang pertama use effect ya. Apa itu use effect? Seperti itu nanti akan kita pelajari dulu sedikit sebelum nantinya kita akan masuk ke fetch, seperti itu, fetch atau Axios. Kemarin kita sudah pelajari ya, itu digunakan untuk suatu HTTP request ya, HTTP request via kode via JavaScript seperti itu. Nah, kemudian kita akan pelajari course ya. Tadi course sudah kita singgung di teori. Nah, nanti kita bertemu course seperti itu. Nanti kita bagaimana sih mengatasinya seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan bahas sedikit seputar local storage ya. Local storage ini sederhananya ya suatu variabel global yang menyimpan data. Jadi hampir sama seperti session seperti itu. Tapi untuk browser seperti itu. Nah, tadi dulu ya, untuk absensi di sini. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, yang terakhir nanti kita akan ya mencoba variasi-variasinya di CRUD seperti itu. Ya, di CRUD bagaimana sih create, adapt, delete seperti itu. Ketika REST API kemarin kita sudah buat ya, kita sudah buat buku ya terakhir kalau nggak salah user seperti itu. User untuk membuat user, menghapus user, mendelete user. Kemarin sudah kita pelajari. Nah, sekarang tapi itu kan via API saja. Nah, ini kita kombinasikan dengan di sisi React.js-nya seperti itu. Nah, mungkin kita langsung masuk saja ya. Nah, untuk pertama adalah use effect. Sebenarnya apa sih itu use effect? Ini use effect adalah suatu fitur ya, fitur yang ada pada React.js seperti itu. Jadi ada fitur lagi selain komponen, state, prop. Nah, ini ada lagi use effect seperti itu. Ialah suatu fitur ya untuk menjalankan suatu fungsi atau callback terhadap suatu perubahan suatu state atau prop tertentu yang kita monitor seperti itu. Nah, jadi kita bisa memasukkan fitur ini di mana kita memasukkan ada misalnya ada suatu state yang akan kita monitor. Ketika state ini berubah, ada suatu fungsi yang dijalankan, yaitu kita menggunakan use effect. Nah, ini untuk flow-nya ya. Jadi flow-nya ketika aplikasi berjalan ya akan berjalan. Nah, masuk ke tahap update seperti itu. Mount ini ketika di load selesai masuk ke tahap update. Nah, di tahap update ini akan memonitor depth di sini bisa berupa state maupun prop yang akan kita monitor terus-menerus. Ini apakah ada perubahan? Nah, kalau tidak maka akan diam saja seperti itu. Tapi kalau ada perubahan, ya ada perubahan, maka akan merender ulang seperti dan memanggil fungsi callback yang kita berikan seperti itu. Jadi misal nanti kita akan contohkan. Jadi misal kita monitor suatu state-nya berubah, maka akan menjalankan suatu fungsi, intinya seperti itu. Nah, ini ke update. Nah, nanti kalau sudah selesai, ini akan berjalan terus-menerus. Nah, ini loopingnya terus-menerus. Pokoknya akan memonitor terus si dependensinya. Ya, dalam hal ini set maupun prop seperti itu. Nanti kalau sudah selesai, kalau misalnya kita pindah halaman, kita sudah pindah page seperti itu, komponennya akan dihapus dan nanti akan masuk ke tahap unmount, kemudian selesai seperti itu. Nah, mungkin kalau masih bingung kita bisa contohkan langsung ya. Di sini kita punya implementasi form effect ya. Kita punya implementasi form effect. Di sini intinya ya masih sama seperti contoh yang sebelumnya. Jadi di sini kita punya input text name ya. Kita punya input text name. Nah, di sini akan selalu merubah state-nya ya di sini. Ketika statusnya berubah, maka akan mengupdate si input name seperti itu, state input name. Nah, kita ingin membuat suatu aplikasi di mana ketika kita merubah si input name, si dokumen title atau judul dari dokumen, yaitu
yang title ya, yang ini, yang ada di HTML ya. Ini, saya nggak pakai pen ya, tapi yang ini nanti kita akan coba tulis ya, nanti akan kelihatan. Ini akan berubah seperti itu. Jadi setiap ada event maka akan merubah si title-nya seperti itu. Di sini kita akan merubah, mencoba kalau sebelum kita pakai use effect seperti itu. Nah, ini kita coba dulu. Kita akan langsung implementasi ya. Kita copy saja. Nah, mungkin kita buka ini. Ini untuk aplikasi kita ya. Kita punya source, kita punya page seperti ini. Nah, di sini kita buat page baru. Kita beri nama form effect page JS. Kita bisa paste saja. Nah, mungkin untuk ini kita biasa hapus untuk simbol-simbol yang tidak standar ya. Ini kita hapus. Nah, sudah. Jadi ini sebenarnya sebelum kita menggunakan state, misal kita ingin membuat suatu aplikasi, misalnya yang dokumen title-nya berubah-ubah setiap perubahannya kita masukkan di text box-nya seperti itu. Ini menggunakan seperti ini. Jadi setiap ada perubahan, maka mengupdate title-nya seperti itu. Ini bisa kita jalankan ya. Ini sebelum kita jalankan, kita ini sudah ada page, tapi kita daftarkan dulu di app.js. Nah, ini kita daftarkan dulu di sini. Kita ini atau effect. Sini kita tambahkan from effect page. Nah, ini sudah. Nah, kemudian di navigasinya kita update juga. Kita tambahkan efek. Nah, sudah. Ini menunggu. Nunggu compile ya masih ya. Ini sudah bisa. Kita buka browser kita ya. Nah, sekarang kita punya efek. Nah, di sini kita diperhatikan untuk ini ya, namanya. Ini kalau kita ubah-ubah misal. Nah, ini akan berubah ya. Halo, tes seperti itu. Nah, ini akan mengikuti perubahan. Ini berjalan biasa seperti itu ya. Nah, namun kita akan coba kalau ini kita modifikasi dengan use effect seperti itu. Nah, kalau dengan paradigma use effect di sini, kita tidak akan langsung menaruh misalnya ketika ada suatu perubahan kita update langsung di fungsinya, itu tidak kita lakukan, tapi kita prinsip yang kita gunakan adalah kita lihat state mana yang akan kita berjalan ketika kita lihat dependensinya seperti itu. Di sini kita coba caranya adalah kita jalankan use effect ini, maka akan langsung import. Nah, fungsi ini akan menjalankan suatu fungsi. Di sini kita akan menjalankan dokumen title-nya akan kita ganti seperti itu. Dokumen title-nya akan kita ganti sesuai dengan state input name tadi. Nah, tapi fungsinya akan kita memonitor perubahan yang ada di input name. Nah, jadi setiap ada perubahan di input name ya, jadi setiap kita merubah di sini, maka akan si use effect ini ketika melihat ada perubahan dari input name yang tadinya misalnya Guess menjadi Excel, maka dia akan merubah si dokumen title. Fungsi ini akan berjalan seperti itu. Ini bisa kita coba lihat ya. Kita coba jalankan. Ini Guess, maka langsung hello Guess. Di sini kita bisa tes. Nah, ketika ada perubahan, maka ininya juga akan langsung berubah seperti itu. Nah, jadi kalau use effect itu seperti itu. Jadi kita tidak menaruh kode langsung di sini, tapi kita prinsipnya adalah memonitor state mana yang berubah. Nah, kalau perubahannya mengefek kemana kayak gitu. Jadi saya kira ini lebih enak ya. Misal ada banyak sekali kita punya banyak state kayak gitu, kita nggak rubah satu-satu, tapi kita tinggal pasang use effect saja seperti itu. Itu lebih praktis seperti itu. Itu contoh penggunaan use effect. Jadi untuk memonitor perubahan satu state ataupun props itu nanti. Nah, kita lihat lagi. Nah, ini ya, kita rubah yang tadinya menggunakan ini langsung, di fungsinya langsung, kita rubah menjadi menggunakan use effect seperti itu. Nah, ini double ya. Ini yang kita pakai yang bawah saja. Nah, selain memonitor ya, memonitor efek samping dari suatu perubahan state ataupun props,
use effect juga digunakan untuk konstruktor. Nah, kalau kita ingat sendiri konstruktor itu ya program yang pertama kali kebaca ketika dibuat ya. Nah, itu kita bisa juga nih kita gunakan use effect sebagai konstruktor. Jadi ketika aplikasi load kita mau inisialisasi variabel apa, itu juga bisa pakai use effect seperti itu. Nah, contohnya kita gunakan ini dengan cara memberi array kosong pada si dependency. Jadi adanya kalau di ini array kemudian variabel state-nya. Nah, kalau ini kita hanya array kosong saja, ini maka akan terbaca satu kali. Ini kita akan langsung coba saja. Untuk ini bisa di sini ya. Nah, kita lanjut lagi. Nah, kita akan buat konstruktor untuk komponennya. Jadi suatu kode yang akan berjalan ketika aplikasi itu di load seperti itu. Nah, kita coba lagi. Coba use effect lagi. Kita jalankan. Nah, ini kita akan melakukan console log ya. Ini satu kali terpanggil misal. Nah, ini kan kita array kosong saja seperti itu. Jadi seperti ini ya. Ini akan terbaca nanti satu kali seperti itu. Nah, ini akan kita coba di sini. Ya di sini. Kemudian kita ke sini. Nah, kita refresh dari awal ya. Jadi ini misalnya dari belum mana-mana kemudian membuka. Ini akan satu kali terpanggil. Loh, tapi kok ini dua? Kenapa ini bisa dua kali terpanggil? Ini karena kita menjalankan si aplikasi React ini di debugging kayak gitu, di mode debugging. Nah, ini kita bisa kalau mau coba implementasinya, nah kita strict modenya bisa kita matikan. Nah, tapi strict mode berguna kalau nanti kita mau debugging ya errornya di mana kayak gitu, cuman ini bisa kita matikan untuk mencoba. Nah, ini satu kali terpanggil kayak gitu. Jadi hanya sekali terpanggil ketika page ini terload. Kalau dia pindah, ini nggak akan. Tapi kalau dia buka page ini lagi, terpanggil lagi karena tadi sudah dihapus untuk page-nya dari data, kemudian di load lagi berarti kan meload baru seperti itu. Nah, ini baru terpanggil lagi seperti itu. Jadi itu contoh untuk konstruktor seperti itu. Ini bisa kita kembalikan lagi. Nah, itu contohnya ya. Itu contohnya dari menggunakan si konstruktor. Nah, kemudian selain untuk konstruktor, nah selain untuk monitor suatu perubahan variabel dan selain untuk konstruktor, use effect juga digunakan untuk callback ketika suatu komponen sudah tidak digunakan. Seperti contohnya di sini return function clean up seperti itu. Jadi di sini akan menjalankan clean up seperti itu, membersihkan data ketika si aplikasinya sudah tidak dipakai seperti itu. Nah, contohnya ini ya. Jadi kalau flow-nya yang ada pada use effect itu demount. Nah, bisa ketika kita jalankan ketika demount ya, aplikasi pertama kali di load bisa menjalankan dengan array kosong. Kemudian di sini kita bisa jalankan untuk monitoring ya, apakah ada perubahan dependensi seperti itu. Dan juga kita bisa gunakan ketika unmount, ketika page-nya mau kita berpindah page seperti itu, kita bisa clean up seperti itu. Misal hapus variabel-variabel tertentu, hapus local storage dan lain-lain seperti itu. Nah, kita bisa coba ya yang untuk yang clean up di sini. Kita bisa coba. Nah, ini jadi ini akan berjalan bersihkan data ketika kita berpindah page ya, berpindah page. Soalnya kalau page yang di close ya sebenarnya terpanggil cuman nggak kelihatan kan. Misal kita ini pertama kali terpanggil, kemudian kita berpindah. Nah, ini kan terbersihkan data, kemudian kita berpindah lagi. Nah, muncul lagi bersihkan data seperti itu. Jadi berpanggil ketika kita berpindah page seperti itu atau menghapus komponennya seperti itu. Nah, kenapa sih kita belajar use effect? Nah, pada dasarnya si use effect ini digunakan nanti kalau kita mau fetch data dari API seperti itu. Karena sifatnya use effect ini kan memonitor data ya, perubahan data seperti itu. Jadi cocok digunakan kalau kita mau mengambil data yang asinkronus seperti itu. Jadi kalau data yang sinkronus kan pertama kalau menggunakan Axios kemarin kan yang dapat datang ke kita ini adalah promise-nya saja ya. Kemudian si promise berubah menjadi suatu nilai. Nah, akhirnya termonitor dan mengupdate si aplikasi kita seperti itu. Di sini ini bisa langsung kita coba mungkin ya. Ini di aplikasi blog kita kemarin. Ini datanya kalau kemarin kita manual, kita coba ambil data dari ini ya,
placeholder seperti itu di sini ada. Kita bisa coba saja. Kita ke end, kita ke sini, kita ke blok seperti itu. Mana blok? Nah, blok ini. Nah, kalau kemarin kan kita data bloknya manual. Ini udah ada datanya seperti itu. Tapi di sini sekarang kita akan ganti. Kita tidak akan pakai ini, tapi kita akan menggunakan suatu state seperti itu ya. Nah, kita akan gunakan suatu state. Nah, di sini kita pertama si data block ini tadinya konstanta, kita akan di state seperti itu. Konstanta data block data blocks. Nah, ini use state hanya array kosong. Nah, kemudian yang kedua kita akan mengambil si URL. Sebentar, URL-nya saya apa ini di copy saja. Nah, paste. Nah, mungkin ini dihapus dulu. Nah, dihapus dulu. Kita tutup. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan kita panggil data blocks. Nah, di sini kita menggunakan async function ya. Kalau kita ingat lagi kemarin, di sini use effect berarti akan memonitor adanya perubahan dari si data block seperti ini. Nah, jadi si use effect ini akan memonitor perubahan dari data block, di mana si data block ini didapatkan dari suatu permintaan Axios seperti itu. Axios atau fetch ya. Fetch atau Axios ini sama saja, yaitu meminta HTTP request dari suatu URL ya. URL ini adalah HTTP JSON placeholder. Kalau kita lihat datanya berupa ini ya, adalah berupa API. Ini berupa API, hampir sama seperti yang kita punya, hanya saja ini udah versi online seperti itu. Nah, itu akan diambil datanya. Nah, kemudian data ini akan dimasukkan ke state ini seperti itu. Set data block ini. Oh, namanya block atau data block? Oh, kalau di sini set block ini. Sepertinya biar sama saja. Nah, seperti ini. Nah, sebenarnya sama saja. Ini sudah ya. Kita set. Setnya jadi ini. Nah, kemudian ini akan dimonitor terus nih. Si state-nya akan dimonitor terus terhadap perubahan dari URL ini. Jadi yang tadinya apa namanya belum terload, hingga akhirnya belum terload, yaitu kita defaultnya adalah ini, sehingga nanti ketika sudah terload datanya berubah menjadi ya data yang tadi kita kenal seperti itu. Ya, untuk di dalamnya ini kita ingat kemarin kalau kita mau menggunakan await, maka kita harus menggunakan async function seperti itu ya. Di depannya harus kita kasih asynchronous ya. Nah, tapi kalau mau nggak pakai ini ya, kita bisa pakai apa namanya promise biasa seperti itu, pakainya then seperti itu. Nah, kita bisa lanjut dulu. Nah, ini untuk potongan kode di bawahnya ini apa namanya? Nah, ini untuk kondisi ya, cek kondisi apakah sudah ada. Kita bisa coba lihat dulu, kita copy dulu saja ini. Oh, ini kita panggil ketika awal saja, nggak usah. Nah, ini kita hapus. Nah, ini kita lengkapi dulu saja. Nah, sambil kita nanti lihat. Ini mungkin kelihatan panjang ya, karena kita bikin komponen blok ini, blok page belum benar, harusnya sudah dipisah-pisah tiap komponen, jadi filenya nggak terlalu besar seperti ini, seperti itu. Cuman ya ini hanya untuk contoh saja ya. Nah, ini kita coba. Kemudian kita import juga Axios from Axios. Nah, kita gunakannya adalah Axios seperti itu. Nah, jadi kalau kita baca dari atas, ini kita membuat suatu state block. Nah, kemudian untuk update-nya menggunakan set block. Nah, ketika aplikasi pertama kali dibaca, ini akan meload suatu data online ya, data asinkronus, HTTP request ke JSON placeholder. Dia akan mengambil data sambil menunggu datanya terambil. Dia akan mengupdate
data block seperti itu. Di sini akan print ya, mungkin nggak usah print ya nggak apa-apa kayak gitu. Atau kalau mau di print ya nggak apa-apa kayak gitu untuk melihat datanya apa. Nah kemudian di line bawahnya ini membuat suatu block card render ya, ini untuk mengecek. Nah apakah si blok ini kosong ya, kalau masih kosong datanya belum ke-load, maka yang tampil adalah loading data. Tapi kalau datanya sudah ada arraynya, sudah ada data, artinya di sini sudah selesai di load ya. Di sini kita akan menampilkan card seperti itu. Jadi di sini untuk kondisi conditional rendering apakah datanya loading atau datanya card seperti itu, sudah berupa card. Nanti di sini tinggal kita panggil saja di sini container, kita panggil render apakah loading ataukah sudah berupa card seperti itu. Ini bisa kita coba buka di ini, kita buka blok ya. Nah ini loading data tadi terlihat sebentar, lalu ini data yang didapatkan online seperti itu. Jadi untuk skenario get data mudah sekali ya, dan itu cara untuk memanggil data. Jadi kita gunakan request di use effect-nya seperti itu. Ketika construction seperti itu, ketika konstruktor memanggil konstruktor seperti itu. Ini sudah ya, sudah bisa kita memanggil data via ada suatu REST API publik ya, kalau ini kan masih publik. Nah sekarang kita coba manggil data user seperti itu. Jadi kita kan punya ya kemarin untuk list user seperti ini. Nah ini kan kalau list user, sedangkan kalau kita cek di database kita, nih kita coba cek, ini adalah list user kita seperti itu. Nah kita akan coba membaca ini dari REST API yang sudah kita buat seperti itu. Nah, ini bisa kita coba ya di sini. Nah di halaman ini kita akan update list page seperti itu, sama saja kita panggil. Kita panggil ya di list page. Nah ini data list ini kita ganti. Kita ganti menjadi state seperti itu. Data list. Nah kemudian kita use state. Nah adalah kosong ya, kita karena defaultnya belum dapat datanya, kita defaultnya array kosong. Nah selanjutnya kita buat ini use effect ketika pertama kali di load seperti itu. Nah di sini akan memanggil aplikasi kita, yaitu dengan ini mungkin kalau tadi ini untuk dengan async function ya, mungkin yang ini dengan coba dengan promise seperti itu. Kita coba untuk promise yang jelas, yang pertama Axios dulu. Sebentar, kita import dulu Axios. Nah sini ya Axios, kita dapatkan datanya. Untuk URL-nya adalah sebentar, kita copy saja biar kelamaan untuk URL-nya. Nah, kita copy URL-nya seperti itu. Nah, URL-nya adalah di localhost user seperti itu. Ini kan lokasi yang kita dapatkan. Kalau tadi di sini, ini langsung ya, ini langsung masukkan URL, kita bisa langsung panggil seperti itu. Tapi karena di sini kita meminta header ya di REST API kita minta header di sini, membutuhkan header, kalau nggak terautentikasi. Nah kita bisa tambahkan header seperti itu. Kita tambahkan di sini dengan cara kita koma ya, untuk tambahkan parameter. Kita tambahkan objek konfigurasi. Nah, kita tambahkan header. Nah header yang kita tambahkan adalah authorization seperti ini. Nah yang kita tambahkan adalah, sebentar, kita langsung masukkan saja. Di sini basic ya, kita default dulu. Ini kita masukkan, nanti kita akan coba benar-benar kita dapatkan ini dari API juga, seperti nanti akan kita lihat. Nah, ini akan get ya, ini akan get data ini, kemudian nanti setelah kita get data, nah ini kalau itu kemarin bisa kita dengan then seperti ini. Nah kita dapat, kemudian kemudian data yang kita dapat kita olah ya, data seperti ini. Kemudian setelah ini baru
si datanya kita simpan di set data list seperti ini. Nah, ini akan mengupdate ke ini, mengupdate data list, sehingga kalau di sini tadinya masih kosong, mungkin kita bikin kondisi ya, data list length sama-sama dengan 0. Kalau datanya kosong, maka akan print data kosong seperti ini. Misalnya, nah seperti ini, print data kosong. Tapi kalau ada, maka akan menampilkan listnya seperti itu. Kira ini, kira sudah sama ya? Atau ini loadingnya, ya sama saja. Atau loading yang apa sih sama saja. Mungkin kita bisa jalankan dulu. Buka. Oh, ini list, tapi munculnya data kosong nih, nggak terload. Nah, tapi di sini kita lihat errornya apa. Nah, access to XML HTTP request at localhost ini dari originnya adalah origin REST API ini. React aplikasi React adalah 3001, 3000 adalah aplikasi REST API kita. Telah diblok seperti itu by course policy cross origin LS-nya lupa seperti itu. Cuman ada, saya kira tadi ada. Nah, di sini dikarenakan kita mencoba mengambil data dari tempat lain nih, seperti itu. Dimana URL-nya kan berbeda, seperti itu, dari tempat yang bukan seharusnya. Kenapa? Hal ini terjadi karena service kita ini kita tidak jadikan, sebenarnya bukan service publik seperti itu. Sehingga terbacanya adalah diambil dari tempat yang tidak dikenal, istilahnya seperti itu datanya. Datanya diminta oleh suatu service yang tidak dikenali oleh server. Nah, cara untuk memperbaiki ini, mengkomunikasi ya hubungannya ini, kita lakukan dengan mengupdate sisi server seperti itu. Jadi di sisi server bisa kita update seperti itu, yaitu dengan kita update konfigurasi servernya. Jadi ini untuk servernya yang kita miliki. Nah, yang dilakukan adalah kita menginstal ya. Kita menginstal dulu. Ini saya sudah menginstal karena takut kelamaan, yaitu library course seperti itu. Di sini bisa kita gunakan saja. Di atas saja biar sama semua yang import course sama dengan. Nah, seperti ini ya. Nah, ini bisa kita langsung gunakan seperti itu dengan mungkin app use course. Nah, ini. Nah, kalau kita jadikan ini, kita coba dulu. Ini masih belum. Kita lihat ada yang salah. Coba cek. Lanjut. Nah, ini oh ya, ini kurang app use course. Nah, ini lupa, kita matikan dulu, jangan lupa. Kalau di Express kita harus restart aplikasinya. Nah, sudah di restart, kita nyalakan lagi ya, dan kita refresh. Ini sudah jalan seperti itu karena kita buat si aplikasi ini jadi public seperti itu. Nah, sebentar. Ini untuk option di sini ya. Nah, kita lanjut. Nah, itu tadi ya. Tadi kita buat si aplikasi REST API kita menjadi aplikasi public seperti itu. Jadi bisa diakses di mana saja. Dan ini datanya kan bisa kita akses di mana saja. Namun kita juga bisa batasi si server kita untuk membuka apa saja yang kita isi dibuka di origin tertentu atau domain-domain tertentu. Caranya ya kita tambahkan saja di sini origin seperti ini. Nah, kita tambahkan http://localhost tadi 3001 ya. Kita coba cek di sini. Ya benar 3001 seperti ini. Nah, ini kalau kita save kemudian kita refresh, nah ini masih bisa. Tapi kalau kita mencoba mengakses dari luar dari URL ini nanti tidak bisa. Jadi kurang lebih aman seperti itu. Jadi data kita diambil dari tempat lain seperti itu. Ini ya untuk course itu sendiri. Nah, selanjutnya, ini sudah. Selanjutnya kita masuk. Berarti ini nanti sudah bisa ambil data dari online nih. Ini berarti sudah sukses kan sebenarnya. Nah,
untuk materi berikutnya adalah local storage seperti itu. Jadi tadi token yang kita dapatkan itu kan karena memang kita sudah mencoba sebelumnya ya, kita sudah hafal istilahnya. Nah, cuman di sini kita akan manfaatkan local storage ya. Jadi kita akan menyimpan si token itu di suatu variabel global ya di browser kita, itu di aplikasi kita, agar kita tidak berkali-kali meminta login seperti itu. Jadi kita nanti minta login sekali untuk mengenerate si token kita. Setelah token kita didapatkan, nah nanti token itu disimpan, dan ketika kita mau minta tadi resource get user itu tinggal pakai yang sudah ada di browser kita, get user, update user, create user, nanti tinggal pakai dari situ. Ini kita bisa coba ya. Nah ini local storage memungkinkan kita untuk menyimpan data di browser bersama seperti session ya sebenarnya. Kalau session datanya disimpan di server, nah local storage di browser seperti itu. Nah, di sini contohnya ya, kita akan coba buat suatu ini sederhana, apa namanya, page sederhana ya, intinya store, kemudian remove, dan get seperti itu. Kita akan buat ketiganya itu untuk sederhana saja, menunjukkan bahwa si local storage ini bisa apa namanya, menyimpan data antar page seperti itu. Ini kita bisa copy dulu. Nah, kita ke sini. Kita ke page ya, kita buat store storage. Nah, misal kita simpan, nah kita paste saja. Nah, ini sudah, ini page ini nanti untuk melakukan menyimpan data ya. Ini kita set seperti itu. Kemudian kita buat, kita copy. Nah, ini storage. Nah, halaman ini kita gunakan nanti untuk menghapus ya, menghapus si tokennya seperti itu. Nah, kemudian yang ini untuk mendapatkan tokennya apa sih yang tadi kita dapatkan seperti itu. Nah, nanti kita gunakan untuk mendapatkan si datanya. Nah, kita akan lihat seperti itu. Nah, jangan lupa kita daftarkan dulu di sini. Nah, lokal saja bisa berkelamaan. Kita get, kita store, kemudian kita remove. Nah, ini kita komponennya kita update ya. Ini kemudian, nah ini sudah ya. Nah, tinggal di navigasinya coba kita tambahkan juga. Nah, remove, kemudian ini store. Nah, kita masukkan ini sesuai dengan yang ada di app.js. Nah, ini kita copy, kita paste di sini. Nah, ini get, ini kita balik, remove, store, remove. Nah, ini kita akan coba ya, kita akan coba praktekkan meng-get, meremove, dan store suatu local storage di sini. Di sini bisa kita coba. Ini kita refresh sedikit. Nah, jadi ketika kita belum punya, nah maka akan belum login seperti itu. Ketika kita akan store, nah ini sudah store di local storage. Ketika kita get, nah si datanya bisa terbaca seperti itu karena kita di page ini set. Di page ini melakukan set si token ini, yang nantinya ini kita dapatkan dari permintaan ke server seperti itu. Nah, kemudian kita bisa remove. Nah, kalau remove, kalau misal kita logout, kalau kita ini datanya, tokennya hilang seperti itu. Jadi nanti mekanisme untuk penyimpanan tokennya seperti itu. Nah, mungkin kita lanjut dulu ya. Untuk ini kita cek ya. Nah, tadi kita sudah bicara untuk penyimpanan token di login. Nah, sekarang kita coba mekanisme untuk login seperti itu. Nah, untuk mekanisme login seperti itu, nah kita bisa menambahkan ya fitur login ya di API kita seperti itu. Jadi kalau yang ada sudah ada kan itu hanya
apa namanya, create user. Cuman di sini kita coba buat fitur login seperti itu dengan membuat suatu kelas login baru seperti ini. Ini bisa kita copy saja. Ini kita bisa buat ya, ini di API kita buat suatu modul baru yaitu login. Nah, kita buat controllers ya, folder controllers, kemudian kita buat login controller.js. Kita paste saja. Nah, nanti controller ini digunakan masukkan username, password ya, aplikasi masukkan, kemudian akan mencari seperti itu, mencari username dan passwordnya. Nah, ini menggunakan library ya, menggunakan library SQLite seperti itu, menggunakan model. Nah, menggunakan model ini juga salah satu metode untuk menghindari adanya SQL injection seperti itu. Ini kalau menggunakan ini kurang lebih aman dari SQL injection yang kita praktekkan tadi seperti itu. Nah, ini nanti kalau ini sudah dapat, nah kita akan mengembalikan berupa user ID, username-nya, dan kemudian tokennya apa seperti itu. Nah, token ini yang nanti akan kita simpan seperti itu. Nah, ini bisa kita coba. Oh ya, mungkin ini kita copy dulu. Kita belum bikin router untuk login. Ya, kita bikin login router ya. Login router kita buat dulu. Ini sama saja. Nah, isinya adalah post. Nah, ini kita hapus. Nah, ini login router. Ini mungkin tidak usah pakai ini. Ini kita ganti login. Ini kita akan di login. Ini akan login seperti ini ya. Ketika dikirim login akan ke sini akan divalidasi ya, apakah ditemukan ataukah mengembalikan si token. Nah, ini kita coba. Nah, ini kita daftarkan di sini. Login ya, kemudian login router. Oh, ini lupa. Nah, sudah login router. Nah, sudah. Nah, ini sudah login router, sudah dimulai. Nah, sekarang kita bisa coba di sini. Ini sudah semua dicoba. Kita buat login router ya. Misalnya passwordnya user 1, 123. Nah, ini oh ya, seperti biasa jangan lupa dimatikan, dinyalakan lagi. Di restart istilahnya kalau Express. Nah, kita coba. Nah, ini muncul user tidak ditemukan seperti itu. Tapi kalau kita passwordnya benar, kalau nggak salah ini, nah ini sudah ditemukan dan tokennya kita dapat seperti itu. Jadi nanti tinggal si page si React akan menyesuaikan seperti itu ya. Di sini kita bisa coba seperti ini di sini. Kita pakai, sebentar kita coba. Kalau di sini kita memakai page yang form page seperti itu ya. Di form page kita akan lihat di form page. Nah, di sini kalau di halamannya kita lihat form. Nah, ini ya, ini kan sudah username dan password seperti itu nih. Kita akan lanjutkan seperti itu sehingga nanti kita dapatkan tokennya seperti itu. Kita coba. Di sini kita copy saja langsung. Nah, ini ya, ketika sudah di handle ya, di sini. Nah, ini berarti ketika sudah diklik handle. Nah, ini kalau ini kan kemarin baru sampai di apa namanya, konsol log saja seperti itu. Nah, ini kita bisa gunakan perintah yang sesungguhnya, yaitu kita gunakan Axios. Kita import dulu Axios. Nah, kita gunakan ya. Kemudian kita jalankan. Langsung saja jalankan. Nah, kalau langsung kita masukkan URL di dalamnya, itu akan melakukan operasi get data seperti itu. Namun kan kita tidak ingin get ya, di sini kita ingin post, sehingga kita di sini kita gunakan metode post seperti ini. Jadi kita langsung kasih opsional, yaitu yang pertama metodenya post, kemudian URL-nya sebentar kita copy saja. Untuk URL-nya adalah localhost login seperti ini. Ini sudah. Ini http localhost login seperti ini. Karena URL-nya ke sini. Kemudian yang ketiga yang kita kirim adalah data bodinya ya, atau
ya ini request bodinya seperti itu, yaitu ininya yang ini. Nah, kita kirimkan. Di sini sesuai dengan inputnya, gitu. Input user dan input passwordnya di sini. Username, password seperti ini ya, sesuai username, password. Username sama dengan input username, nah kemudian password sama dengan input password seperti ini. Jadi setelah ini didapatkan, maka kita bisa coba dulu. Kita lihat apakah benar datanya benar kita dapatkan. Nah, ini kita bisa coba dengan console log data.data. Ini yang dapat sebenarnya apa sih? Nah, ini bisa kita coba. Nah, kita coba jalankan ya. Kita coba jalankan, misalnya kita isi username-nya user1, passwordnya salah 123. Mengirim data. Ini salah nih, salah, tidak benar, seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba kalau datanya benar, 456. Kita submit, mengirim data. Nah, ini datanya muncul. Berarti ini kita sudah mendapatkan nih data yang online seperti itu. Tinggal tokennya kita simpan saja seperti ini. Kita then data kita simpan di tadi local storage dot set item ya. Kemudian tokennya adalah data dot token sebenarnya. Yang kita simpan adalah tokennya seperti ini. Kita bisa coba sekali lagi. Kita simpan reading token. Coba kita cek lagi. Oh, ini karena kita lupa nggak return seperti ini. Return data seperti ini. Coba lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 seperti ini. Nah, kita submit, mengirimkan. Nah, ini sudah ada ya, nanti ini tersimpan nih si local storage-nya seperti itu di local storage seperti itu. Nah, ini tinggal nanti kita gunakan saja nih. Kita gunakan ya, tinggal kita ganti saja. Misal dia mau create user ya. Kalau create kan hampir sama. Di sini dia mau create user ya, berarti dia ke user seperti ini. Tinggal ini sama dia kirim headers di sini. Dia kirim header authorization. Nah, dia tinggal masukkan si local storage dot get item seperti ini. Token. Dia dapatkan tokennya seperti itu. Nah, nanti dikirimkan saja. Ya, mungkin kita tambahkan ya. Nah, di sini nggak ada basic. Nah, seperti ini. Di sini kita coba ya. Kita sudah dapat tokennya, terus kita gunakan basic, dia mengirimkan username password. Nah, ini nanti datanya apa sih, kayak gitu akan kita lihat seperti ini. Kita coba, ini nggak usah disimpan lagi. Kita coba jalankan seperti itu. Di sini kalau di database kita lihat ini hanya ada user sampai 9 ya. Coba di sini kita tambahkan sampai 10. Kita refresh biar jadi kosong. Kita buat user 10 seperti itu. Dan password dari user 10 misalnya 123 seperti itu. Kita submit. Nah, ini bertambah ya. Kalau kita lihat di database, kita coba lihat di database phpMyAdmin ya. Ini kalau nggak salah. Nah, ini sudah ada user 10 seperti ini. Nah, begitu juga nih kalau metode-metode lain nih. Kalau misal tadi ini kan melakukan nambah data ya. Nah, kalau mau melakukan hapus berarti di sini ya tinggal kita kasih URL-nya sesuai dengan URL yang ada di sini. Kalau ini kan kalau mau update ya ininya ID-nya di sini seperti itu. Nah, ini kita put misal. Kita put di sini, kita coba login kan. Nah, kita jalankan. Misal di aplikasi kita ini. Tadi misal ini usernya 10, passwordnya kita ganti nggak 123 tapi 456 seperti ini. Kita submit, kita kirimkan, sukses terkirim seperti itu. Ini kalau kita lihat sukses ya, berubah passwordnya. Begitu juga dengan nanti ini. Itu ya untuk tadi ini untuk ininya tadi sudah set itemnya ini. Nah, tapi ini kalau rootnya ini tadi untuk get data. Ini untuk postnya ya, postnya tinggal kita lakukan seperti ini. Ubah tadi sudah.
update-nya ini. Kemudian ketika delete-nya kita lakukan delete seperti itu. Metodenya delete seperti itu. Nah, saya kira itu sih, ini hanya tinggal ganti-ganti request-nya saja. Nah, ini sudah bisa komunikasi nih. Jadi tinggal kita set course-nya dan kita lakukan Axios-nya seperti itu. Mungkin kita ganti dulu ya yang Axios ini. Kita ganti menjadi biar lebih enak dibaca, jadi async function seperti itu. Caranya mudah dengan menambahkan satu fungsi baru saja. Fungsi yang isinya namanya get data misal. Nggak usah, ini tinggal kita masukkan saja. Di sini kita kasih async. Sederhana sekali, tinggal kita kasih di sini misal await seperti ini. Kemudian kita kasih data raw misal seperti ini. Nah, ini yang pokoknya then-nya akan kita hapuskan, isinya seperti itu. Then-nya akan kita hapuskan sehingga nanti kita bisa di sini console data raw ini data raw.data seperti ini. Jadi tinggal kita nanti panggil di sini. Nah, ini untuk mengubah tadinya promise menjadi async function seperti itu. Jadi hanya kita tinggal bungkus saja di suatu function asynchronous seperti itu. Nanti tinggal dipanggil di bawahnya. Nah, ini sudah jalan, intinya seperti itu. Jadi sangat sederhana sekali saya kira. Misal mau nambah user lagi, misal ini harusnya bisa jalan nih. Kita coba. Nah, di sini. Nah, ini tambah user 11 seperti itu ya. Kita tambah user 11 seperti itu. Kita coba. Kita submit. Oh, ini apa ini? Ada yang salah? Ada user 11? Nggak ada. Apa nih yang salah? Kita cek. Ini kembaliannya salah. 400 berarti apakah usernya tidak ketemu? Seperti itu. Kita akan coba get ya, itemnya apa ini? Async function get data input username input. Oh, karena metodenya kita put ya, harusnya kita post. Nah, kita coba jalankan lagi. Nah, ini sudah mau kayak gitu. Ini kita sudah rubah. Sebenarnya sama saja ya. Nah, itu. Saya kira itu sih untuk mengkomunikasi antara server dan klien. Nanti tinggal dirubah di sininya saja, request dari si Axios, tinggal URL-nya diganti, metodenya apa seperti itu, datanya berupa apa, yang lainnya selama kita sudah konfigurasi di servernya ya, konfigurasi di server ini saya kira ya sudah aman. Dan juga server ini karena kita definisikan URL mana sih yang boleh buka seperti itu ya, lebih pasti seperti itu. Jadi tidak ada serangan-serangan dari luar seperti itu. Mungkin itu ya untuk dari pertemuan kali ini, saya kira sudah cukup. Bentar, kita coba lihat ya. Ya, ini untuk root, ini untuk update, ini untuk delete seperti itu. Saya kira bisa semua, nanti bisa dicoba. Mungkin tinggal buat halamannya, kemudian dimasukkan untuk fungsinya, sama saja. Nah, kemudian itu mungkin untuk pertemuan pada kali ini ya. Jadi kita sudah bisa untuk mengkomunikasikan paling tidak antara REST API kita yang kita buat dengan aplikasi React.js yang kita buat seperti itu. Jadi intinya komunikasinya hanya itu saja seperti itu. Jadi sederhana, cuman kita agak tricky di asinkronusnya seperti itu. Saya kira mungkin itu saja ya. Apa ada pertanyaan terlebih dahulu? Ini saya stop dulu.